What's up guys, balik lagi bareng gue Vian Timotius. Hari ini kita mau ngobrolin soal Olympic basketball, Tokyo Olympic Basketball. Nah, buat kalian yang nggak tahu, mulai dari beberapa minggu lalu, mulai dari tanggal 25 Juli, itu udah mulai namanya Tokyo Olympics gitu. Jadi harusnya tahun lalu Tokyo Olympicnya itu Tokyo Olympic 2020, karena tahun lalu adanya pandemi gitu, jadi diundur dan baru dimulai 25 Juli kemarin gitu loh. Nah, buat yang nggak tahu dan penasaran gimana sih sistem kerja Tokyo Basketball Olympic gitu. Nah, jadi untuk di Tokyo Basketball Olympic ini dibagi jadi 3 grup. Ada grup A, grup B, dan grup C. Setiap grupnya itu diisi dengan 4 tim gitu, dan dari setiap timnya kemarin udah diundi dan udah dipilihin. Nah, nanti dari setiap timnya bakal dipilih 2 yang menang, 2 terbaik di setiap grupnya. Udah gitu sisa 2 dan 2 tim terbaik di posisi ketiga. Jadi nanti habis selesai semua 2 tim teratas di setiap grup itu, nanti ada dua spot kosong untuk peringkat 3 di setiap grup. Cuman dipilih 2 yang terbaik gitu. Jadi gitu, nanti habis itu mereka tanding di quarter final. Habis itu habis selesai mereka dipilih seperti itu, mereka bakal sistem kompetisi. Jadi nanti ada quarter finals, dalam satu game semua, quarter final, terus semifinal, terus baru gold medal game atau bronze medal game gitu. Jadi kira-kira gitulah ya. Dan pembagian timnya itu adalah, di tim A itu ada Prancis, Ceko, Iran, dan Amerika Serikat. Terus untuk di grup B ada Australia, Italia, Jerman, sama Nigeria. Untuk grup C ada Slovenia, Spanyol, Jepang, dan Argentina. Nah, kemarin itu mereka juga udah main semua ya, hampir semua udah di setiap grup udah main nih. Ceko melawan Iran dengan skor 8-4-7-8, menang Ceko. Terus Italia Jerman menang Italia 9-2-8-2. Terus Australia lawan Nigeria, itu menang Australia dengan skor 8-4-67. Udah gitu Prancis dan lawan Amerika Serikat, menang Prancis 83-76. Juga Slovenia lawan Argentina, baru kemarin banget itu main 118-100, menang Slovenia. Dan Spanyol lawan Jepang semalam, menang Spanyol 88-77. Gue mau bahas dikit soal beberapa tim aja sih yang lumayan seru untuk diomongin gitu loh. Misalnya di grup A ini ada Prancis, Ceko, Iran, dan Amerika Serikat. Kalau dilihat dari kayak apa ya, peta kekuatan lah ya gitu, kayak Amerika Serikat nih harusnya unggul jauh di atas kertas gitu loh, mengingat mereka punya KD. Kayak kalau misalnya tahu Amerika Serikat hampir semua pemainnya pemain NBA, udah gitu mereka juga superstar. They got Damian Lillard, they got Zach LaVine, they got Jason Tatum. Semua itu bagus-bagus, tapi kemarin pertandingan pertama mereka melawan Prancis mengecewakan banget gitu loh, karena dari awal pun kita lihat pas di kualifikasi gitu loh, bukan kualifikasi, di latih tanding itu kelihatan banget Amerika butuh banget, timnas Amerika tuh butuh banget namanya center gitu loh. Kayak mereka karena di FIBA ini nggak ada namanya 3 second defensive itu, jadi violation, jadi mereka tuh apa ya, kayak kalah banget di sisi big man gitu, karena di FIBA ini benar-benar butuh banget yang namanya big man solid gitu. Kayak kemarin lawan Prancis itu timnya solid gitu, apalagi center mereka Rudy Gobert gitu, yang main di NBA, udah gitu defensive player of the year juga di NBA. Dan di Utah Jazz mereka juga tahun lalu peringkat 1 gitu loh, tahun ini. Jadi maksud gua kelihatan banget gitu jomplangnya semalam di sisi big man-nya gitu loh. Karena di kayak kemarin tuh pas Prancis lawan Amerika Serikat itu jadinya apa ya,
kebanyakan timnas Prancis ya mereka nge-fit Rudy Gobert aja, mereka banyak main di kemarin pas awal-awal gue ngeliat pas Prancis itu sebenarnya 3 pointnya kurang jalan. Udah gitu shot making mereka di awal-awal quarter sampai quarter 3-an tuh mereka nggak jalan gitu. Itu kenapa ya? Sebabnya Amerika Serikat bisa hampir menyamakan kedudukan, tapi di quarter 4 beda cerita gitu loh. Udah gitu mereka nggak ada yang bisa jagain Rudy Gobert di quarter 4. Udah gitu si Evan Fournier-nya mainnya bagus di quarter 4. Jadi ya Prancis mendominasi akhirnya dan bisa close the game di quarter 4 kalau menurut gue gitu. Udah gitu kok banyak yang bilang kayak kenapa kayak KD cuman 9 poin di game itu, karena KD ditugaskan untuk kerja di defense dan offense juga gitu loh, karena kekurangannya big man itu KD mau nggak mau harus ditugaskan untuk jaga center di defensive end gitu. Jadi kemarin KD main dengan foul trouble terus gitu, kayak di quarter 3, quarter 2 udah ada 4 foul, udah 3 foul gitu. Jadi dia nggak bisa nemuin ritme permainan ofensifnya, shotsnya gitu loh. Jadi ya itulah. Jadi akhirnya Amerika harus kalah dengan Prancis gitu loh. Kalau menurut gue dari sejauh ini sih keberat sih untuk Amerika. Dengan mudah kan biasanya dari tahun ke tahun Amerika tuh mudah banget lah ibaratnya bisa sampai ke gold medal game. Tapi kalau tahun ini sih gue rasa bisa jadi mereka kesulitan gitu untuk nyampe ke gold medal game. Kalau mereka nggak merubah gaya permainan mereka, kayaknya ya nggak bakal jauh lah langkahnya kalau menurut gue. Iya. Dan Prancis sih, menurut gue Prancis gokil banget sih. Maksud gue kayak Prancis mainnya oke. Ada Evan Fournier, ada Frank Ntilikina, Rudy Gobert, terus siapa lagi ya di Prancis ya? Iya, Nando De Colo. Nah itu tuh si Nando De Colo kemarin mainnya gokil sih. Kalau menurut gue dia masuk starting 5 juga, jadi dia sekarang main di CSKA Moskow. Kalau menurut gue bisa jadi tahun depan bisa dilirik sama tim-tim NBA sih, karena di FIBA ini dia mainnya solid banget. Udah gitu di Prancis juga ada Nicolas Batum. Jadi lumayan. Dan di grup A ada juga Ceko. Ceko ini lumayan oke juga. Mereka tuh di lead sama Tomas Satoransky. Tomas Satoransky ini mungkin kalian pernah nggak tahu nih, dia ini sebenarnya pemain NBA yang main di Wizard kalau nggak salah ya tahun ini ya. Dia tuh ya cuma jadi bench player aja sebenarnya kalau di NBA, tapi kalau dia di FIBA tuh gila sih, kayak udah main superstar gitu loh, kayak udah kayak Steph Curry-nya gitu di Ceko, karena semua offensive end-nya tuh through Tomas Satoransky gitu. Jadi seru juga sih, tapi mungkin nggak bisa kali ya untuk di grup A ini. Kemungkinan besar yang naik bakal Amerika Serikat sama Prancis sih kelihatannya. Untuk Iran sih ya kita kurang bisa lihat lah ya basketbolnya ya. Ya kalau udah di grup A sih itu aja sih. Udah gitu kita lanjut ke grup B. Ada Australia, Italia, Jerman, sama Nigeria. Nah ini juga menarik nih. Ini kalau menurutku ini grup B ini salah satu grup yang paling terberat sih kalau menurut gue, karena dari 4 tim ini 4-4-nya menurut gue dari peta kekuatannya hampir-hampir mirip gitu loh. Yang menurut gue paling menonjol sendiri adalah Australia paling. Kalau menurut gue tim basketball Australia ini at the golden age-nya banget gitu loh. Pertama mereka tuh udah main hampir mirip squad-nya tuh kayak begini tuh udah hampir berapa Olympics gitu. Jadi udah berapa kali Olympics, berapa kali FIBA World Cup mereka main dengan squad yang sama gitu loh. Jadi Australia ini punya advantage lah di situ, karena mereka udah sering main bareng segala macam. Udah gitu tahun ini mereka juga kedatangan di roster kali ini ada tambahan pemain-pemain NBA juga.
yang main di NBA juga, which is kayak Matisse Thybulle, pemain Sixers yang mempunyai kekuatan di bagian defense dia gitu loh. Udah gitu Patty Mills dari tahun ke tahun setiap kali main di FIBA udah kayak Steph Curry, udah kayak orang gila, kayak kesurupan. Dia tuh selalu ngebawa timnas Australia menang terus dengan leadershipnya dia gitu loh. Udah gitu ada siapa lagi ya di timnas Australia? Ya dari Australia tuh banyak banget pemain-pemain yang udah main di NBA juga. Misalnya tuh kayak ada namanya Josh Green pemain Dallas Mavericks. Udah gitu Patty Mills yang tiap tahun ngebawa timnas Australia kayak perform lah di laga internasional gitu. Udah gitu ada Joe Ingles dari Utah Jazz yang having a good shoot juga gitu loh, Joe Ingles. Ada Matthew Dellavedova di backup point guard mereka. Terus udah gitu ada Matisse Thybulle dari Philadelphia 76ers yang defense-nya sangat kuat. Dante Exum. Udah gitu ada Aaron Baines yang solid big man dibuat mereka gitu loh, sama beberapa pemain yang di Liga Australia pun ada yang jago kayak Nick Kay, Chris Goulding, itu solid semua gitu. Jadi kalau menurut gue Australia di grup B ini lumayan jadi unggulan gitu loh dibanding tim-tim lainnya. Tapi kayak misalnya ada Italia mainnya lumayan oke gitu loh. Karena di Italia juga ada beberapa pemain NBA, which is kayak ada Nico Mannion. Buat penggemar GSW ini pasti tahu nih, Nico Mannion ini juga waktu di college sama di SMA-nya lumayan ke-hype lah karena dia punya shooting yang oke gitu loh. Udah gitu ada Danilo Gallinari yang sekarang main di Atlanta Hawks yang musim lalu tahun ini lumayan oke gitu, main sampai final conference untuk Atlanta Hawks. Udah gitu ada Nico Melli. Jadi kalau menurut gue roster Italia lumayan oke. Tapi kalau menurut gue lebih oke lagi Jerman juga lumayan oke. Di Jerman tuh ada Moritz Wagner. Nah itu tuh di Jerman ada Moritz Wagner yang bermain buat Orlando Magic. Itu yang memimpin timnas Jerman tahun ini gitu loh. Terusnya di Jerman biasanya tiap tahun ada si Dennis Schroeder juga, tapi tahun ini kelihatannya dia nggak main ya. Jadi cukup mengurangi lah untuk timnas Jerman gitu. Terakhir di Nigeria juga actually lumayan surprisingly good gitu, karena kemarin pas latih tanding pun lawan timnas USA mereka bisa menang gitu loh. Pelatihnya itu si Mike Brown kalau nggak salah, itu juga pelatih di NBA gitu loh. Terus ada siapa aja di timnas Nigeria? Ada OKZ Okpala, itu main di Miami Heat. Udah gitu ada Chemize Metu main di Sacramento Kings. Terus ada Jalil Okafor yang lumayan picknya tinggi waktu itu kan di Detroit Pistons, sekarang mainnya centernya. Josh Okogie yang main di Minnesota Timberwolves. Udah gitu ada Precious Achiuwa yang main di Miami Heat tahun ini dan lumayan oke gitu. Jadi kalau menurut gua Nigeria cukup jadi threat sih di grup B kali ini. Kalau menurut gua di grup B yang bisa naik dua teratasnya Australia dan Nigeria sih, gue berharap. Tapi kemarin Nigeria udah kalah sama Italia sekali, jadi kita bisa lihat nanti gimana ke depannya. Tapi yang gue lock in untuk masuk ke nextnya pasti Australia sih. Australia menurut gue ada chance buat di gold medal tahun ini. Lanjut ke grup C, ada Slovenia, Spanyol, Jepang, Argentina. Nah, kita mulai dulu lah dari yang paling obvious gitu ya, Slovenia. Gila men, kemarin nonton game pertamanya Slovenia main di Olympics. Ini buat kalian yang nggak tahu, Slovenia ini tahun pertamanya masuk Olympics, karena sebelumnya nih Slovenia belum pernah masuk Olympics. Ini tahun pertamanya dan di lead sama superstar mereka yaitu Luka Doncic. Gila, kemarin first half-nya aja Luka Doncic tuh main di
main dan nge-score 31 poin gitu dalam 16 atau 17 menit gitu. Which is crazy gitu loh, karena dia selalu bilang kalau setiap interview dia ngomong kayak lebih susah nge-score di NBA lebih susah nge-score di Europe Basketball League dibanding di NBA, dia ngomong, karena dia bilang katanya kalau di Europe lu harus lawan pemain-pemain big man, which is karena di sana nggak ada 3 second defensive violation kan, jadi dia harus lebih kreatif dan harus lebih punya skill set yang banyak untuk nge-scoring dibanding di NBA, karena di NBA kalau lu ngedrive hampir bisa dipastikan kebanyakan kosong di daerah tengahnya karena ada 3 second violation itu kan. Jadi dia nunjukin banget kalau kemarin tuh dia jago di kedua tempat, mau lu di NBA mau di FIBA rules, he can do it gitu, karena dia selesai dengan 48 points, 11 rebound sama 5 assist kalau nggak salah. Kalau menurut gue gila sih. Gue ngerasa kayaknya Slovenia bisa jadi kandidat kuat untuk main di gold medal game juga sih tahun ini, karena kalau dilihat sih rosternya yang lain gue kurang kenal ya namanya, kayak Luka Rupinik ini kalau nggak salah ya dia ini adiknya Luka Doncic gitu loh, kayak sisa-sisanya gue juga kurang tahu, bukan pemain-pemain yang lumayan terkenal, tapi ya bisa di lead sama Luka Doncic dan mereka mau ngebantu Luka Doncic gitu di tim Slovenia gitu. Kayak kalau gue lihat kemarin gue nonton shooting mereka juga oke. Udah gitu mereka udah ada yang mau rebound, ada big man presence-nya di paint area. Jadi kalau menurut gue Slovenia bisa menjadi salah satu kuda hitam tahun ini, tahun pertama yang bisa masuk gold medal juga nih Slovenia nih, mantap. Lanjut lagi ke Spanyol dari tahun ke tahun selalu punya tim yang solid karena mereka dibintangi lah, kayak dipunggawai oleh 2 center ternama gitu loh, si Gasol Brothers. Tapi ya sayangnya mereka udah tua aja, tapi walaupun tua begitu mereka masih tetap bermain solid gitu, kayak si Marc Gasol, Paul Gasol, 2 orang itu yang jadi punggawa di timnas Spain gitu loh. Kalau menurut gue kemarin juga main lawan Jepang juga gue pikir mereka agak lemah gitu, ternyata bisa memberi perlawanan juga. Tapi Spain harus emang beda kelas gitu, karena mereka ada Paul Gasol, ada Marc Gasol yang mereka bisa mainin di center, udah gitu ada Ricky Rubio juga yang menjadi point guard mereka yang menurut gue lumayan solid dan tenang. Dia juga udah improve sekarang, shootingnya juga udah lumayan oke gitu. Di Utah Jazz kemarin tahun lalu mainnya dengan bagus gitu. Tahun lalu mainnya Timberwolves deh, sorry. Iya, main Timberwolves gitu. Jadi ada si Ricky Rubio, Rudy Fernandez yang dulu pernah main di NBA, sekarang main di Spanyol kembali, Sergio Rodriguez, Willy Hernan Gomez, Alex Abrines, itu mereka menurut gua solid. Tapi menurut gua Spain ini udah rada berpengalaman semua, udah nggak ada lagi pemain mudanya gitu lagi. Iya, jadi menurut gua average age-nya timnya aja 30 tahun. Jadi menurut gua emang ini tim yang lebih experience gitu loh untuk di grup C. Udah gitu lanjut lagi ke Jepang. Nah ini nih tuan rumahnya nih gitu loh. Kalau menurut gue Jepang lumayan oke juga. Ada 3 pemain NBA yang udah 3 pemain Jepang yang udah main di NBA sekarang main di timnasnya juga. Pertama ada si Rui Hachimura yang main di Washington Wizards, itu juga lumayan pick tinggi, kayak 10 pick teratas kalau nggak salah ya tahun lalu kalau nggak salah ya. Begitu ada Yuta Watanabe yang main di Toronto Raptors. Kalau kalian nggak tahu Yuta Watanabe yang mana yang di posterize sama Anthony Edwards. Nah itu Yuta Watanabe emang agak terlalu terkenal di NBA, tapi he's a good player buat Toronto Raptors. Udah gitu ada dua pemain yang udah masuk NBA berarti. Iya, 2 pemain udah masuk NBA, bukan 3, 2, Rui dan Yuta Watanabe, itu 2 yang udah pernah masuk di NBA. Iya sih,
Jepang ya, kalau prediksi gue sih Jepang belum bisa sih untuk compete di grup C yang lumayan berat. Ada Spanyol, Slovenia, Argentina. Menurut gue belum bisa compete, tapi gue rasa bisa nyulitin semua lawan-lawan di grupnya gitu loh, karena mereka mainnya lumayan ngotot juga gitu, kayak karena ini home court mereka juga punya pride untuk ngebela timnas mereka gitu loh, karena main di home court mereka gitu. Menurut gue Jepang very good team. Lanjut lagi terakhir Argentina. Argentina ini yang kemarin main lawan Slovenia ya. Di Argentina nih dulu di Denver Nuggets, Facundo Campazzo jago banget sih menurut gue. Emang dia tuh nggak terlalu tinggi, dia tuh cuma 179 cm buat pemain luar basket luar tuh lumayan pendek. Dia tuh 179 cm doang, tapi mainnya lumayan pinter gitu loh. Jadi kayak emang pure point guard, begitu passing-passingnya oke juga gitu loh. Campazzo udah gitu, ada Luis Scola yang udah 41 tahun masih membela timnas Argentina gitu loh. Kalau kalian nggak tahu Luis Scola nih dulu yang paling memorable buat gue sih, dia main di Houston Rockets gitu loh, tahun-tahun zaman-zamannya kapan gitu ya, kayak Yao Ming mungkin ya, seingat gue ya kalau nggak salah. Jadi Luis Scola ini udah main dari dulu banget di NBA, sekarang masih udah 41 tahun dan masih ngebela timnas Argentina, dan lumayan bisa bring the fight gitu buat di timnas Australia dan berkontribusi Argentina dan berkontribusi gitu loh. Kira-kira gitu aja sih buat Argentina. Dan prediksi gue di grup C sih yang bakal naik bakal Slovenia dan Spanyol sih. Jadi yang lock in banget Slovenia kalau menurut gue. Yang di posisi 2 dan 3-nya bisa di debatable antara Jepang, Argentina, Spanyol sih. Kira-kira kayak gitu sih. Seru banget Tokyo Olympics menurut gue tahun ini. Yang menang prediksi pribadi, gue maunya di final gold medal game-nya tuh Slovenia versus Australia sih kalau menurut gue, karena dua tim itu dua yang solid sih kalau menurut gue, yang bakal seru banget kalau dinonton di buat gold medal games. Tapi sorry banget nih buat USA tahun ini, gue rasa quarter final maybe. Gue rasa kalau mereka nggak cepat berubah dari segi coaching, dari segi gaya main mereka, nggak bakal melangkah jauh sih gitu loh. Karena kemarin gue juga baca berita, karena beberapa pemainnya tuh juga ada nggak serak sama offensive pattern dari Spurs offensive, kalau kata bilang dia mereka Spurs offense itu mereka nggak cocok sama gaya mainnya si Popovich gitu. Jadi kita lihat aja di next game kira-kira gimana tim USA bisa mengembalikan keadaan gitu loh. Karena kayak udah hampir dibully sama seluruh internet kayaknya sih. Kayak this is not team USA that we expect gitu loh. Karena dari tahun ke tahun mereka dominating, tapi tahun ini 2-3 tahun terakhir lah kayak FIBA Olympics mereka nggak perform. Terakhir di Rio 2016 itu, dan FIBA Olympics selanjutnya kalau nggak salah yang 2018 itu ada semenjak FIBA Olympic itu mereka kurang perform kalau menurut gua. Nggak tahu juga kenapa, karena pemain-pemainnya juga mungkin belum ready untuk yang ininya, yang menjadi superstar gitu, kayak Jason Tatum nggak step up, Damian Lillard dia aja sampai bilang gitu, kayak mengeluarkan statement kalau ternyata emang susah gitu untuk bertanding di international scenes gitu. Kalau menurut gua now you get now gitu lah, kayak you get it now right gitu lah. Kayak semoga timnas USA bisa memberikan perlawanan lebih seru lah, supaya kayak bisa kita lihat highlights lagi. Kira-kira gitu aja buat gua.
ngobrolin sedikit soal Tokyo Olympics Basketball 2020. Mungkin next gamenya kalau ada pertandingan yang seru bakal gue ulas lagi. Udah segitu aja dari gue. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa guys buat follow Instagram kita di BowlerBroIDN, TikTok kita juga di BowlerBroIDN, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita di BowlerBroIDN gitu. Thank you guys yang udah nonton. See you guys in the next video. Bye bye.